Wacana geopolitik Iran terus-terus dibaca dengan perangkat yang tidak memadai. Kekaguman terhadap Iran sering justru berangkat dari kesalahan yang sama, menggeser yang menentukan ke arah yang sekadar tampak kuat. Para analis dan pengamat memindahkan pusat penjelasan dari sumber yang paling hakiki menuju variabel yang mudah diukur, minyak, posisi strategis, persenjataan, dan diplomasi, atau bahkan kepada narasi besar tentang Persia, kejayaan imperium. Yang tampak rasional dijadikan dasar, sementara yang benar-benar rasional disisihkan. Padahal daya tahan Iran menghadapi tekanan adidaya Amerika dan Zionisme Israel, bahkan kemampuannya merespon di luar kalkulasi konvensional, tidak bertumpu pada faktor-faktor itu. Kekuatan itu bersumber dari keyakinan, kultur, ideologi, dan otoritas sakral yang menggerakkan sejarah dalam logika yang tidak tunduk pada rumus kekuasaan material. Mengalihkan dari sumber ini bukan sekadar kekeliruan analitis, melainkan pengaburan terhadap pusat realitas itu sendiri. Persia diakui, tapi bukan penjelas. Iran memang Persia. Ia memiliki identitas kebangsaan yang jelas, dengan sejarah panjang yang membentang dari peradaban kuno hingga negara modern. Fakta ini tidak dapat disangkal dan tak perlu diingkari, namun menjadikannya sebagai penjelas utama kekuatan Iran saat ini adalah kesalahan besar. Mengaitkan ketangguhan Iran dengan kehebatan bangsa Persia berarti jatuh pada pembacaan rasial yang tidak berlaku dalam kerangka Republik Islam. Kemuliaan tidak ditentukan oleh asal-usul etnik, melainkan oleh keteguhan dalam keadilan. Persia adalah latar historis, bukan sumber daya ideologis, memberi bentuk, tetapi tidak menentukan arah. Kekaguman yang bertumpu pada Persia hanya memindahkan perhatian dari inti ke kulit. Iran dipuji, tetapi bukan karena apa yang membuatnya bertahan. Kedua, imperium diakui, tapi ditolak. Iran juga memiliki sejarah sebagai kekuatan imperium Achaemenid, Sasania. Namun sejarah ini tidak dapat dijadikan fondasi untuk membaca Iran kontemporer. Imperium dalam bentuk apapun berdiri di atas ekspansi, dominasi, dan hegemoni. Ia bersifat imperialistik. Revolusi 1979 justru hadir sebagai kritik radikal terhadap seluruh logika hegemoni. Iran pasca revolusi tidak menghidupkan kembali imperium dalam bentuk baru, tetapi memutus garis itu secara prinsipil. Karena itu, menjelaskan kekuatan Iran sebagai kelanjutan dari kejayaan kekaisaran berarti membaca sesuatu yang telah ditinggalkan sebagai sesuatu yang sedang dijalankan. Di titik ini, kekeliruan menjadi jelas. Sejarah diakui, tetapi arah ditentukan oleh sesuatu yang lain. 3. Karbalaisme sebagai pusat gravitas. Pusat itu adalah Karbalaisme, bukan sebagai narasi historis, melainkan sebagai struktur kesadaran yang menentukan orientasi tindakan. Di dalamnya, keperpihakan kepada yang tertindas dan penolakan terhadap kezaliman bukan pilihan taktis, tetapi prinsip yang mengikat. Dalam kerangka ini, ukuran tak lagi ditentukan oleh kategori menang dan kalah dalam pengertian konvensional. Keteguhan pada prinsip ditempatkan di atas hasil jangka pendek. Dari sini lahir bentuk ketahanan yang tak simetris. Pihak lain menghitung daya hancur. Iran mengoperasikan daya tahan keyakinan. Konsekuensinya tegas. Tindakan politik tidak berdiri sebagai respon pragmatis semata, tetapi sebagai kepanjangan dari komitmen normatif. Karena yang bergerak adalah kesadaran kolektif, bukan sekadar struktur material. Maka tekanan eksternal tidak otomatis menghasilkan pelemahan. Dalam banyak kasus, tekanan justru memperkuat konsolidasi internal. Mengagumi Iran sambil mengabaikan Karbalaisme sama saja dengan memuji sesuatu yang tidak sedang berlaku sebagai sumber kekuatan. Keempat, otoritas sakral dan konsistensi. Struktur yang menjaga agar prinsip tersebut tetap operasional adalah otoritas sakral yang dilembagakan. Kepemimpinan tidak berhenti pada fungsi administratif negara, tetapi berlanjut sebagai representasi otoritas normatif yang mengikat secara kolektif. Dalam kerangka ini, keputusan strategis tidak semata ditentukan oleh kalkulasi untung rugi material, dukungan terhadap perlawanan lintas batas, keberanian menghadapi sanksi, dan konsistensi menolak tekanan global, bahkan agresi militer dipahami sebagai kewajiban, bukan opsi. Kohesi vertikal yang lahir dari struktur ini menghasilkan ketahanan yang tak mudah terurai. Perspektif yang memisahkan agama dan negara secara kaku tidak mampu membaca mekanisme ini. Yang tampak tidak rasional sebenarnya adalah hasil dari penggunaan kategori yang tidak tepat.
Iran tidak dapat dipahami dengan mengagumi Persia sambil mengabaikan Karbalaisme. Iran juga tidak dapat dijelaskan dengan merujuk kepada imperium sambil menutup mata terhadap revolusi dan ideologi perlawanan. Persia adalah fakta, imperium adalah sejarah, tetapi keduanya bukan pusat. Pusat itu terletak pada keyakinan yang diinstitusikan, pada Karbalaisme sebagai epos struktur kesadaran, dan pada otoritas yang menjaga konsistensi antara prinsip dan tindakan. Selama pusat ini terus dialihkan ke pinggiran, selama itu pula Iran akan dipuji tanpa dipahami, diakui kekuatannya tetapi disalah baca sumbernya. Refresh your mind, join Diagnosa Logika, share knowledge.